Sharing saya kebanyakan adalah tentang bagaimana memanfaatkan tools-tools dari Google Apps, Microsoft, atau dari tools-tools ringan lainnya. Namun, saya jarang sekali menjelaskan bagaimana caranya teknik mengedit menggunakan Camtasia, di mana Camtasia ini adalah software yang biasa saya gunakan untuk mengedit video yang ada di YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit bagaimana cara menggunakan Camtasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Asep Panjelesmana di channel Aspal Edu. Channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi Camtasia, terutama mengenal tools-tools atau fitur dasar dari Camtasia ini ya. Baik, untuk lebih mudahnya ya, silahkan buka Camtasia 2019. Softwarenya bisa Bapak dan Ibu download ya, banyak di internet ya. Oke, ya, kita buka Camtasianya. Nah, eh, aplikasi Camtasia ini sangat bagus digunakan untuk membuat video pembelajaran dan membuat video tutorial karena sifatnya yang user friendly dan sangat cepat ketika mengkreasikan sebuah video. Oke, kita tunggu ya. Nah, eh, saya perkenalkan dulu eh, fitur-fitur dasar dari Camtasia ya. Jadi, yang paling utama di center ini ya adalah kanvas ya. Kanvas ini adalah di mana kita akan bekerja ya. Bekerja, mengedit, menambahkan animasi, menambahkan teks, kita semuanya akan ada di kanvas ini. Dan kanvas ini ada ukurannya ya. Ada 50%, ada 75%, ada fit ya. Fit itu pas ya. Ya, ada juga ya disesuaikan dengan ukuran yang eh, cocok dengan pengeditan kita. Kalau pengeditan kita memerlukan fit ini saja sudah cukup ya, ini mungkin yang terbaik ya. Kemudian ya, yang selanjutnya di menu utama ini di kanvas ini ada namanya menu ini pen ya. Untuk menu pen ini di mana kita bisa menarik ya pekerjaan itu ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, itu menu pen. Nah, kemudian menu yang satunya lagi adalah menu di mana kita menu transform ya. Di mana kalau kita videonya misalkan kecil seperti ini, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan ya. Nah, jangan sampai salah dengan menu crop ya. Karena kalau misalkan transform ini tidak akan memotong dari gambar, kalau Bapak dan Ibu yang kliknya adalah menu crop ya, maka gambarnya akan terpotong ya, seperti ini. Tuh ya. Tuh. Perhatikan sekali lagi ya bedanya ya. Kalau yang pakai yang ini, saya narik ke atas ke bawah itu akan jadi besar kecil. Tapi kalau pakai yang crop akan menjadi tuh kecil semakin habis ya fotonya. Nah, ini menu-menu yang ada di menu kanvas ya. Kemudian selain kanvas ada namanya menu tools ya. Tools ya. Tools ini ada banyak ya, ada media, library, annotation, transition, behavior, animation, cursor, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita ingin mendapatkan efek-efek tertentu, ketika kita ingin menambahkan teks, ya, ketika kita akan mengelola animasi dan lain-lain, kita akan bekerja di sebelah kiri ini, yaitu di menu tools ya, di menu tools. Ya, contoh sederhananya kalau kita mau memasukkan teks di sini, tentu masuknya itu di menu annotation ya. Kita tinggal klik, tarik, nanti kemudian akan ada teks ya, Asep Panji Lesmana. Nah, itu ya. Jadi kita belajar dari dasar ya, supaya Bapak dan Ibu tidak bingung.
Nah, ini adalah menu tools. Nah, dalam menu tools ini juga ada fitur-fitur untuk menghilangkan background, yaitu di visual effect ya. Kalau kita klik visual effect ada remove color ya, di mana ini nanti akan menghilangkan background yang ada di belakang kita. Seandainya kita menggunakan green screen ya. Ada juga menu transisi ya. Ada menu behavior ya, di mana teksnya nanti akan terlihat ya animasinya apakah berjalan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tumbuh dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah bagian Canvas Asia terbesar nomor 2 selain Canvas. Ada Canvas, ada Tools, dan yang ketiga ada namanya Timeline ya. Timeline ini ya. Nah, pada menu timeline ini kita akan menggabung-gabungkan sebuah video dengan gambar, dengan efek suara yang lain dan lain-lain di menu timeline ini ya. Jadi menu timeline ini bisa kita kecilkan ya, bisa kita besarkan. Kalau besarkan bisa lebih detail ya. Kita bisa memotong bagian-bagian kosong seperti ini ya. Tuh, kita potong misalkan. Nah, delete ya. Bisa kita kecilkan. Kalau kecilkan kita bisa mengedit dengan cepat. Misalkan ini saya tidak perlu lagi nih yang bagian belakang ya. Saya cuma mau bagian depan ini saja sampai intro. Nah, ini bagian belakangnya kita hapus ya. Tuh, kita hapus bagian belakangnya. Nah, berarti tinggal ini saja. Nah, Teknik merekam layar. nah kita mau kecilkan misalkan. Pakai yang ini ya, jangan lupa. Nah, seperti ini. Sampai ke intro ya. Pembahasannya. Nah, mengapa kita harus mengenal dari timeline, mengenal dari canvas, mengenal dari tools yang ada di samping ini? Karena ya, karena bagian-bagian tersebut adalah bagian dasar atau bagian terpenting dalam kita memahami sebuah aplikasi Camtasia. Gitu. Ketika kita sudah memahami ini, ketika hal ini, kita akan lebih mudah untuk menguasai aplikasi ini. Dan aplikasi ini adalah jendela bagi Bapak dan Ibu untuk menjadi YouTuber, untuk menjadi seorang guru yang bisa membuat video pembelajaran, bisa menjadi jendela Bapak dan Ibu untuk meraih kesuksesan, gitu ya. Karena jujur saja, sebelumnya saya adalah blogger dan tidak mengerti sama sekali Camtasia, namun ketika belajar sedikit demi sedikit, ya akhirnya sekarang tidak mahir, tapi minimal sudah bisa, gitu ya. Oke, mungkin ini adalah dasar-dasar Camtasia yang pertama. Nanti kita akan belajar teknik yang lain di Camtasia ini. Masih sangat banyak, masih sangat kaya fitur yang bisa kita kreasikan di aplikasi ini, gitu ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.